Biar Miska, Fortuna, dan Mama. Miska, selamat pagi. Miska Mama, dan selamat Mama, pagi ya kita berdua ngucapin terima kasih, Terima ya. kasih. Ini kejadian sudah cukup lama ya. Iya. Jadi uang kerja selama waktu Miska main sinetron ludes. Iya, jadi benar itu ditipu oleh papahnya, Atau ayah. diambil. Diduga ditipu, diduga diambil oleh papahnya. Iya. Itu gimana ceritanya? Memang uangnya tuh memang papanya megang atau gimana sih sebetulnya? Enggak, saya. Jadi tiap malam itu ngambil dari ATM saya, dari dompet kayak gitu. Berarti tahu nomor PIN-nya ibu gitu? Tahu. Oh, ibu kasih tahu? Emang terbuka kalau sama suami kan, jadi Iya, gitu. iya. Tiap malam dia ngambil Tiap kayak malam. gitu. Ibunya nggak tahu? Nggak tahu, pas udah habis baru ketahuan. Oh gitu. Selama berapa lama itu ngambil uangnya Miska dari ATM? Kurang lebih. Pas udah ketahuan, terhitung beberapa bulan terakhir kayak gitu. Beberapa bulan. Iya. Apakah beliau mengakui? Mengakui pas udah ketahuan. Alasannya apa? Untuk judi. Untuk judi. Astagfirullah. Minta maaf nggak sama Miska atau sama Mama? Mamanya. Cuma ngaku aja kalau yang ngambil kayak gitu. Miska waktu itu umur berapa? Umur mungkin masih SD sih. Masih SD. Iya, Sekarang Miska umur berapa sayang? sekarang umur 17 tahun. 17 tahun. Miska waktu SD udah tahu tuh bahwa uang Miska tuh udah nggak Nggak ada. ada. Iya. Diceritain Mama. Lihat kejadian sendiri karena Iya. di Oh, situ lihat kejadian pas sendiri. lagi di rumah. Jadi pas duduk berdua begitu. Saat itu Miska ngelihat atau tahu kejadian dengan sendirinya, Miska tuh gimana? Walaupun masih SD, apakah marah atau ya sudah atau gimana? Agak bingung sih karena belum paham. Cuman pas udah mencerna semuanya akhirnya ya nangis. Miska berapa bersaudara Mama? 3 Oh, Miska anak ke? pertama. Oh, anak pertama. Mohon maaf, papanya Miska saat itu pekerjaannya apa? Nggak kerja. Jadi penghasilan keluarga itu memang dari Miska semuanya saat itu? Ya dari Miska, terus saya ngasistenin Miska kayak gitu. Jadi Mama nemenin Miska, asistenin Miska, ya berarti otomatis semua pemasukan dari Miska ya? Iya. Mama dan juga Miska, kita juga mau kasih lihat ini yang sempat terjadi dan dialami oleh Miska waktu kecil. Si Mancung Pernah diusir bibi ayahnya dari rumah pemberian kakek atas nama dirinya. Maksudnya gimana tuh si Mancung? ya Miska. Iya. Miska pernah diusir bibi ayahnya Iya. dari rumah pemberian kakek atas nama dirinya. dirinya. Jadi rumahnya atas nama siapa? Atas nama ini sebenarnya. Atas nama Atas nama Miska. Iya. Dari kakeknya. Iya. Kakek Kakek dari suami. dari papanya ya. Iya. Tapi diusir. Iya, karena kan si kakek ini tahu kalau anaknya itu nggak kerja, jadi pengen ngasih sesuatu nih loh dari keluarga suami. Buat si gitu, Mancung ceritanya. Buat Miska. Iya, Karena kan Miska udah tadinya- kerja gitu maksudnya ya. Iya, karena kan dari nikah nggak direstuin, jadi nggak dianggap. Nah, pas udah jadi artis, baru keluarga itu menganggap gitu. Makanya kasih rumah itu. Tadinya kan kita mau ngumpulin uang itu untuk beli rumah, kata kakeknya. Ya sudah, ini kita kasih rumah, itu ditabung. Ternyata ditabung itu dicuri itu. Sama bapaknya sendiri. Iya. Itu rumah memang atas nama Miska. Iya, semua keluarga tahu kalau ini loh bapak kasih ke cucu kayak Iya. gitu karena sebagai kenang-kenangan dari kakek kayak gitu. Hanya sebatas lisan saja atau memang sudah ada secara sertifikat segala macam atas nama Sebenarnya Miska? sertifikat semua ada, tapi belum di atas nama dia kan belum ada, umurnya kan masih kecil kan, jadi nunggu 17 begitu. Nah, terus pas sudah kejadian itu, sebelum kejadian ternyata sudah diganti nama ke nama suami kayak gitu. Makanya semua rumah ibarnya udah atas nama suami, uang kita sudah ludes semua. Diambil, kayak ya. gitu. Itu sekarang masih suami atau mantan suami? Udah meninggal kan, Oh, udah dari meninggal. cerai kan kita putus komunikasi, terus Oh, beberapa bercerai terus iya, putus komunikasi. iya, terus beberapa tahun meninggal. Meninggal yang ibu tahu karena sakit atau nggak tahu? Nggak tahu. Coba ada wanita yang WA saya, SMS dulu ya, SMS katanya bapaknya Mancung meninggal seperti itu. Nah, kita nggak percaya kan, terus dikasih foto tuh udah di rumah sakit, tanya rumah sakit mana, nggak dikasih tahu kan. Terus
ada yang ngasih tahu nih di rumah sakit di daerah Jakarta Selatan gitu. Pas kita datengin, ternyata hari pertama pihak rumah sakit bilang kalau dia nggak ada. Terus hari kedua kita datang lagi, ditolak lagi. Terus hari ketiga kita bawa wartawan untuk ke situ karena kita udah tahu nih pasti di sini gitu kan. Pakai wartawan karena ada kamera ditolak juga. Akhirnya kameramennya karena kita deket ya sama kameranya karena tante yuk kita ke ruang jenazah aja. Bener, kita ke ruang jenazah, kita tanya apa bener nama ini meninggal di sini, ternyata bener. Terus dimakamin di mana? Saya bilang gitu kan. Dimakamnya di Jakarta Selatan sekitaran gitu kan, nama makamnya dikasih tahu. Udah dari situ kita datang ke makam. Itu sempat kaget juga pihak pemakaman kan, karena mungkin Emang udah keluarganya nggak ada, Bu? apa ya, mereka menyembunyikan semua dari Oke. kita. Setelah ke pemakaman kemudian Ya udah kita karena kaget mereka kan, akhirnya karena kita pakai wartawan kan, jadi mau nggak mau mereka ini juga ngasih tahu, diunjukin ini makamnya. Akhirnya dia ituan tebar bunga di situ. Miska, itu saat Miska umur berapa? Miska Tahu papa? Iya tahu papa meninggal dan umur datang ke berapa? kuburan. Itu Masih SD. SD atau SMP? SMP. Oh, udah lama ya. Iya. Udah lama meninggalnya. Kurang lebih berarti sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Iya. Itu perasaan Miska tuh gimana? Maksudnya uang Miska Nggak ada. diambil. ya. Kemudian mama pisah sama papa. Kemudian Tahu tiba-tiba berita papa meninggal. Datang langsung ke kuburan. Miska tuh apa yang Miska rasakan saat datang ke kuburan tuh? Apakah masih marahkah, masih kecewa, sedih Atau juga sudah pasti? memaafkan Atau papa? apa sih yang kamu rasakan? Bingung, campur aduk semuanya. Nah, bingung campur aduk semua. Mau marah juga kan udah meninggal gitu. Mau marah juga mudah meninggal. Iya. Jadi ya udah. Miska ini sering cerita apa kalau ke mama yang dia rasa? Enggak sih, sejak kejadian itu lebih pendiam. Paling kalau bener-bener yang kayak bikin dia tertekan banget tuh baru dia cerita, kayak dia sempet dibully temennya tuh sempet cerita gitu. Dibully temennya, kenapa sayang? Karena sempet jualan di sekolahan kan, jualan gelang kan, saya ajarin jualan gelang kayak gitu. Jadi sempet temennya bully lah, kok artis jualan gelang kayak gitu-gitu. Itu sempet dia yang turun banget itu, nggak sampai nggak, aku nggak usah sekolah, nggak boleh kayak gitu, emang kehidupan kita kayak gini gitu. Tante Dewi aja masih jualan suka dihina orang ya kan. Jualan Semangat gelang. ya, yang penting kan halal ya kan. Masih jualan? Udah enggak. Jual enggak, Sekarang tinggal udah parfum. Tinggal parfum ya. Parfum, sekarang jualan parfum. Kita mau kasih lihat dulu ya. Ini cerita Miska yang pernah jualan gelang dan juga dibully. Sebagai pengingat Miska bahwa nggak mudah memang, tapi semoga Miska bisa lebih semangat. Itu gelang apa yang dijual sih, kayak gelang apa? Gelang Itu kan waktu SD kayak gelang Kecil-kecil yang tali-tali 2000-an yang kayak ada gitu. manik-maniknya. Oh iya iya iya. Miska, aku pengen tanya sama Miska. Kerja dari kecil, cari uang buat keluarga. Awalnya tuh nggak diakuin sama keluarga papa. Setelah punya uang baru diakui. Setelah jadi artis, baru Setelah jadi diakui. artis, uangnya diambil, Ya. diusir dari rumahnya. Iya. Harus jualan gelang, dibully jualan gelang. Yang bisa buat kamu terus tetap bertahan dan semangat tuh apa sih, Miska? Karena ada mama sih. Karena ada mama. Iya. Mama berusaha nyemangatin aku. Gimana kalau mamanya mengati kamu sayang? Kayak nggak usah didengerin kata-kata orang. Hmm. Terus habis itu kayak tetap semangat aja, Miss. Kak pasti kan ada rezekinya lagi. Iya. Pokoknya mama selalu berusaha ada gitu. Iya. Itu sih. Kalau mama sendiri yang menyemangati
Adik gimana? Maksudnya? Mama sendiri memberikan Cara semangat, membesarkan hati seorang Miska. Ya paling ya itu aku kasih tahu biar sabar apa tuh. Ya ini kehidupan tuh seperti ini. Jadi harus kuat, nggak boleh lemah kayak gitu. Mama yang Miska lewati itu tidak mudah. Tidak mudah. Apa yang ingin Mama sampaikan kepada Miska? Sampaikan karena kita nggak pernah tahu luka ini akan dia simpan sampai kapan. Ini tidak mudah bagi seorang Miska. Apa yang ingin Mama sampaikan? Silakan. Pertama, terima kasih. Sampai saat ini masih jadi anak yang baik. Selalu sayang sama mama dan adik-adiknya. Paling saya berharapnya agar dia selalu kuat ya menjalani kehidupan ini, seberat apapun udah jalanin aja. Dan yang pasti sekolahnya harus pintar ya. Novia kenapa? Gak apa-apa, kebawa emosi aja. Kuat banget. Semua perjalanannya dia tuh nggak semua bisa untuk ngadepin itu. Apalagi Anak masih kecil ya. masih kecil. Novia sekarang, Miska sekarang kelas berapa sih? Kelas 2 SMA. 2 SMK. 2 SMA. SMA. Ya sayang. Tinggal di Jakarta? Di Depok. Cita-citanya apa? Jadi sutradara. Jadi apa? Sutradara. Miska, cita-citanya mau menjadi sutradara. Wih, tangan dulu. Amin. Semangat. Miska, kenapa kamu gak yakin untuk mengatakan jadi sutradara? Kenapa? Nggak tahu sih, kayak mungkin karena aku baru nemuin cita-cita aku, jadi aku belum yakin. Karena sebelumnya aku nggak tahu tujuan aku mau ngapain. Kayak setelah lulus aku mau ngapain, aku nggak ada tujuan sama sekali. Terus baru nentuin mungkin tahun ini kayak cita-cita mungkin kayaknya karena di depan kamera aku udah terlalu kaku, mungkin kemungkinan jadi artis. Ya walaupun bisa, tapi mungkin aku lebih nyaman di belakang kamera, jadi aku mutusin buat kayak jadi sutradara aja. Kamu masih bisa jadi apapun, mau Masih jadi muda, seorang sayang. entertainer, mau jadi sutradara, mau menciptakan dunia karena kamu adalah dunia buat mama kamu dan kamu bisa menciptakan segalanya. Semangat Semangat selalu Miska. ya. Terima kasih. Miska, semangat ya. Kita akan balik saat lagi, tetap di Pagi Pagi. Bersamaku takkan menentukan arah, bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini, sayang Novia. Makasih sayang. Terima kasih banyak Makasih, semuanya Kakak. ya. Makasih Sehat selalu, berkah Makasih semuanya. sayang. Rezekinya berlimpah dan terakhir di Pagi-Pagi Ambiar ini dia Novia Bami. Terucap dari bibirmu katamu yang takkan ku lupa, hancurkan dinding hatiku.
sosok yang takkan pernah bisa ku jadikan ku layaknya. Lalu kau ucapkan kata maaf, maaf tapi ku tak berubah. Sekuat tenaga kau coba menjadikanku dirinya. Lalu kau ucapkan kata maaf, maaf tapi ku telah mencoba menjadikanku dirinya. Namun aku tak bisa, ku tak butuh kata maaf, maaf, oh maaf, ku tak butuh kata maaf. Coba